Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Falisya Ramadhani dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya ingin menjelaskan materi sejarah Indonesia mengenai kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme berasal dari bahasa Latin kolonia yang artinya tanah pemukiman atau jajahan. Secara istilah, kolonialisme adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas wilayah oleh negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya. Imperialisme berasal dari bahasa Latin imperare yang artinya menguasai. Secara istilah, imperialisme berarti upaya untuk memegang kendali pemerintahan dari negara lain yang bertujuan untuk menguasainya dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Latar belakang kolonialisme dan imperialisme. Pada tahun 1453, Konstantinopel yang awalnya dikuasai oleh Kekaisaran Romawi Timur jatuh ke tangan Turki Utsmani. Setelah itu, Kesultanan Konstantinopel pun membuat aturan yang memberatkan para pedagang Eropa, seperti pajak tinggi yang mengakibatkan sebagian orang tidak bisa berdagang, padahal di masa itu rempah-rempah sangat tinggi nilai jualnya di Eropa. Akibat kesulitan mendapat pasokan barang dari Asia, orang Eropa akhirnya berpikir untuk langsung mencari langsung ke sumbernya. Mulailah dilakukan penjelajahan samudra untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah, salah satunya ke Nusantara. Setelah sudah sampai di Nusantara, orang-orang yang datang ini semakin lama semakin ingin menguasai seluruh wilayahnya dengan cara menjajah. Tujuan kolonialisme dan imperialisme adalah untuk menguasai dan memperluas wilayah kekuasaan banyak dari negara-negara jajahan yang terus dikeruk sumber dayanya, baik alam maupun manusia. Dengan begitu, negara penjajah semakin kuat dengan menguasai tempat-tempat vital atau strategis dari suatu wilayah. Mengapa bangsa Barat melakukan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia? Yaitu untuk mencari jalur perdagangan baru yang menurutnya lebih menguntungkan. Selain ekonomi, penyebaran agama turut menjadi salah satu faktor penyebab bangsa Barat datang ke Indonesia. Adapun beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, yaitu faktor kekuasaan, faktor ekonomi, faktor ideologi atau agama, dan faktor militer. Perbedaan kolonialisme dan imperialisme. Perbedaan utama antara kolonialisme dan imperialisme, pertama, kolonialisme biasanya dianggap melibatkan pemukiman di tanah asing oleh warga negara suatu negara, sementara imperialisme umumnya mengacu pada dominasi tanah asing oleh kekuatan politik atau militer suatu negara. Contoh kolonialisme Belanda kepada Indonesia yang telah berlangsung sejak 1800 hingga 1942. Pengambil alihan India oleh Inggris pada tahun 1858 hingga 1947. Contoh imperialisme, ekspansi dan kontrol Kekaisaran Romawi ke berbagai wilayah di benua Eropa. Jenis-jenis kolonialisme. Yang pertama, koloni eksploitasi, menguras habis sumber daya daerah jajahan. Yang kedua, koloni penduduk, dilakukan dengan mengusir atau menghilangkan penduduk lokal di suatu wilayah. Jenis-jenis imperialisme. Pada jenis imperialisme dibagi menjadi dua, yaitu imperialisme berdasarkan waktu dan tujuan. Yang pertama, imperialisme berdasarkan waktunya. Ada imperialisme kuno, muncul sebelum revolusi industri di Inggris, yang dilatar belakangi oleh 3G, yaitu Gold, Gospel, and Glory. Yang kedua, imperialisme modern, muncul setelah revolusi industri yang dilatar belakangi oleh faktor ekonomi dan kebutuhan industri pada waktu itu. Lalu yang kedua, imperialisme berdasarkan tujuan. Imperialisme politik, untuk menguasai seluruh kehidupan politik suatu negara. Yang kedua, imperialisme ekonomi, untuk menguasai sektor perekonomian negara lain. Yang ketiga, imperialisme militer, untuk menguasai negara lain karena dianggap memiliki wilayah strategis yang bisa memperkuat pertahanan.
Dampak kolonialisme dan imperialisme. Dampak kolonialisme dan imperialisme yang pertama ada semakin hilangnya kekuasaan politik pemimpin. Yang kedua, menguras sumber daya alam Indonesia untuk kepentingan mereka sendiri. Yang ketiga, kerusakan lingkungan, kemiskinan rakyat, dan ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap negara-negara asing. Yang keempat, mendorong terjadinya penjajahan yang melanggar hak asasi manusia. Yang kelima, pengaruh kekuasaan Belanda makin kuat karena ikut mencampuri urusan atau masalah-masalah di istana. Kesimpulan dari materi kolonialisme dan imperialisme adalah kolonialisme memberi penekanan kepada penguasaan fisik atas suatu wilayah, sedangkan imperialisme lebih memberi penekanan pengaruh ekonomi dan politik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.